Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami kelompok 5 akan mengedukasi tentang laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Selamat menonton. Ajaran Taman Siswa 3N Nitani Niroke Nambahi. Ajaran Taman Siswa adalah ajaran dari Gajah Dewantara. Dalam sistem pengajarannya ditunjukkan untuk mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. 3N Nitani Niroke dan Nambahi adalah konsep 3N dari Gajah Dewantara yang merupakan konsep yang digagas dalam bahasa Jawa yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sebagai berikut. Konsep 3N Nitani mengamati, Niroke meniru, Nambahi menambahkan. Implementasi ajaran Taman Siswa 3N terhadap implementasi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Berikutnya implementasi. Konsep 3N dikaitkan dengan materi laba atas transaksi, atas perusahaan, atas aktiva tetap dan sebagainya adalah sebagai berikut. Yang pertama Nitani yaitu mengerti, memahami dan mengingat materi pembelajaran laba atas transaksi, atas perusahaan, atas aktiva tetap baik secara pembaca soal dan rumusnya. Yang kedua Niroke yaitu mampu mengaplikasikan dengan baik atas materi pembelajaran laba atas transaksi, atas perusahaan, atas aktiva tetap yang sudah diajarkan baik secara pekerjaan sekolah dan rumusnya sehingga mampu menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Yang ketiga Nambahi yaitu menambahkan dan mengkreasikan logika efektif dalam memecahkan soal materi pembelajaran laba atas transaksi, atas perusahaan, atas aktiva tetap yang sudah diajarkan. Dalam hal ini berarti mempunyai alternatif sendiri dalam menyelesaikan soal. Materi singkat laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Selanjutnya ada laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Transfer aktiva yang tidak dapat disusutkan di antara perusahaan-perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku akan menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan afiliasi penjualan pada tahun penjualan. Akan tetapi, keuntungan atau kerugian semacam itu belum direalisasi dan harus dieliminasi dari laba investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Pengharunya juga harus dieliminasi dalam membuat laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya ada laba antar perusahaan aktiva tetap yang dapat disusutkan. Perusahaan harus mengeliminasi pengharu keuntungan dan kerugian tersebut dari laporan keuntungan perusahaan induk dan konsolidasi, merealisasikannya melalui penjualan kepada entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas konsolidasi. Penyesuaian untuk mengeliminasi pengharu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan terhadap laporan keuangan induk perusahaan dan konsolidasi lebih kompleks dibandingkan dalam kasus aktiva yang tidak dapat disusutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide 10 yaitu penjualan downstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari penjualan downstream aktiva yang dapat disusutkan sama dengan aktiva yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian terdapat pada akun perusahaan induk pada tahun penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk untuk menentukan laba investasinya menurut metode ekuitas. Perusahaan induk menyesuaikan
menghargai dari setiap pengakuan bagian perbagian atas keuntungan belum direalisasi melalui proses penyusutan. Menjual aset selain pada nilai wajarnya. Penjualan aset tetap antar perusahaan yang menderita kerugian memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut tidak perlu diakui oleh perusahaan afiliasi penjual pada pembukuan terpisahnya sebelum penjualan antar perusahaan. Contoh, jika perusahaan induk menjual sebuah mesin dengan nilai buku 30.000 kepada perusahaan anak yang dimiliki 90% seharga 20.000 pada tanggal 1 Januari 2006, akan muncul pertanyaan mengenai nilai wajar aset itu pada saat penjualan. Jika nilai wajar memang sebesar 20.000, perusahaan induk harus mencatat aset itu pada nilai wajarnya sebesar 20.000 sebelum penjualan dan mengakui kerugian aktual pada pembukuan terpisah perusahaan. Jika nilai wajar adalah 30.000, tindakan perusahaan induk patut dicurigai karena pemegang saham mayoritas dirugikan dan pemegang saham minoritas diuntungkan oleh pertukaran tersebut. Yang terakhir ada konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Pada dasarnya, prosedur konsolidasi untuk mengakui kerugian antar perusahaan sama dengan prosedur untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Salam, see you next time.